Oke ya, rekan-rekan, selamat pagi. Kita lanjutkan kembali praktikumnya ya. Saya mohon maaf kepada R1 ya kemarin karena sudah 2 minggu ini jadwal praktikumnya harus digabung ke Selasa ya dengan R2 ya karena ada banyak sekali pekerjaan yang mendadak di hari Senin ya. Jadi jadwal saya tuh suka berantakan kalau hari Senin sama Kamis ya karena di kampus ya di prodi kita itu suka ada acara kalau Senin sama Kamis ya. Jadi ya saya mohon maaf ya. Yang penting praktikum kita ya, perkuliahan kita bisa berjalan ya meskipun dipindahkan harinya. Nah, hari ini kita pertemuan yang ke-14 ya, 14, kemudian minggu depan 15 dan 16 kita akan ini ya UAS. Nah, pada pertemuan 14 ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara memberikan hak akses ya, hak akses bagi user. Karena kan kalau di dalam suatu project yang mengerjakan database-nya atau programming-nya itu nanti kan nggak hanya satu orang, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi ya, bekerja sama dengan misalnya programmer lain. Nah, sehingga kita sebagai pemilik database-nya itu kita perlu yang membatasi hak aksesnya kepada orang lainnya supaya orang lain itu tidak bisa mengakses secara penuh. Artinya misalnya dia bisa mengakses database lain, misalnya seperti itu ya, atau dia tidak boleh melakukan delete seperti itu ya. Jadi takut aja misalnya kita sebagai pemilik database misalnya gitu ya, kita melakukan kerja berkolaborasi dengan programmer. Nah, kan programmer itu kan pasti dia mengakses database punya kita kan. Nah, kita takutnya terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dia menghapus data ya seperti itu, atau ada part table yang tidak boleh kita perlihatkan seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara membuat hak akses untuk orang lainnya. Nah, kita lihat dulu. Ini ada penjelasannya ya. Di sini saya ngambil dari suatu website ya, yang lumayan lah isinya. Oke, nah ini ada penjelasannya ya. Kenapa sih kita perlu mengetahui cara bagaimana sih memberikan hak akses terhadap orang lain untuk mengakses database punya kita. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa seiring dengan berjalannya waktu ya, proyek online makin berkembang. Nah, kan seringnya kita sekarang kalau bekerjanya itu remote ya, bekerjanya remote. Misalnya kita ada suatu proyek, misalnya teman kita ada di suatu daerah A, kita berada di daerah B ya, kita bisa bekerja secara remote. Nah, tentunya kan kita ini ya bekerja remote, ada satu database yang kita akses secara bersama-sama. Nah, jadi untuk membatasi hak aksesnya kepada orang lain ya kita perlu memberikan ini ya grant privilege kepada orang lain itu. Nah, kita akan pelajari ya. Nah, di sini kita lihat dulu tadi mengenai latar belakangnya, kenapa sih kita perlu tahu ya cara memberikan hak akses kepada orang lain. Nah, tadi karena kita bekerja itu kan tidak hanya sendiri ya, kita kalau kita membuat suatu sistem atau aplikasi kan tentu kita bekerjanya kolaborasi ya, ada database-nya, ada database ininya ya, ada programmer, ada yang bikin database-nya. Nah, di sini tentunya kan kita akan saling sharing ini ya, sharing database. Nah, kita perlu ya memberikan hak akses kepada orang lain. Namun tentunya kita tidak ingin ya mengizinkan user itu tuh memegang kendali secara penuh ya. Kita maunya dia itu hanya mengakses database yang sudah kita kerjakan aja gitu kan. Dia tidak boleh memegang kendali secara penuh misalnya untuk mendelete atau mengakses database lainnya. Nah, makanya kita di sini perlu membatasi akses ya. Nah, ini contoh ya. Misalnya ketika kita meminta bantuan ya, misalnya developer untuk mengelola database, tapi kita nggak ingin ya mereka itu punya hak untuk menghapus atau memodifikasi informasi yang bersifat sensitif. Misalnya kita kasihlah developer itu tuh database yang sudah kita bikin ya. Kemudian ada data-data yang apalah yang menurut dia itu uh, tidak layak lah untuk diperlihatkan atau
misalnya rahasia ya seperti itu ya, yang ini kita berikan ini ya batasan ya kepada developer untuk mengelola database tersebut. Nah, jadi kita sebagai pemilik database tersebut ya kita memberikan grant dengan batasan, misalnya developer itu hanya bisa select insert aja, dia tidak boleh delete. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara memberikan hak akses untuk orang lain. Nah, jadi tipe informasi login sebaiknya kita berikan adalah bersifat menurut user, sehingga kita bisa melacak apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan developer tersebut ya terhadap data kita. Nah, di sini kita ketika kita memberikan hak akses, kita menentukan apa yang boleh dia akses, apa yang tidak boleh dia akses. Seperti dia tidak boleh delete, sehingga ketika kita memberikan grant kepada developer ini ya, kita tidak memasukkan bahwa dia itu bisa mendelete ya. Kita coba. Nah, di sini kita akan menggunakan ini ya MySQL untuk membuat user sekalian kita memberikan hak akses kepada user tersebut ya. Jadi kita memberikan batas-batasan apa saja yang boleh diakses ya. Oke, nah di sini caranya ya tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu ribet. Silakan rekan-rekan mungkin yang punya 2 gadget ya bisa dibuka tutorialnya yang ada saya berikan di LMS itu ya, tutorial yang berupa video itu sangat sangat jelas sekali ya. Kalau ini sih dia hanya menjelaskan step-stepnya secara global aja. Oke, kita lihat aja langsung ya di videonya. Oke, di sini saya mulai dari awal. Ini ya, mulai dari awal. Oke, sebentar saya share. Saya atur dulu ya. Share sound, oke. Ini suaranya nggak terlalu jelas tapi ya. Pertemuan kali ini kita akan coba untuk membuat hak akses ya, privilege atau user MySQL. Nah, dimana kan biasanya kita menggunakan user root ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba buat user baru, seperti user Iksan atau apa, terserah kalian. Oke, nah biasanya kan kita menggunakan user root ya, user root kan kita sendiri ya sebagai pemilik database. Nah, sekarang kita memberikan hak user ya, hak user. Misalnya kita bisa memberikan nama, misalnya partner kita namanya Cici, misal seperti itu, kita memberikan akses kepada Cici dengan batas-batasan ya. Nah, di sini mungkin rekan-rekan bisa simak terlebih dahulu ya videonya di sini. Silakan. Kemudian nanti kita akan coba memberikan hak akses kepada user dengan query grant. Kemudian kita akan memberikan hak akses untuk seluruh tabel ya, untuk user itu. Nah, kemudian kita akan melakukan revoke atau hak aksesnya kita cabut. Nah, kemudian kita akan menampilkan isi dari database-nya dan sebagainya. Oke, langkah yang pertama, kita buat database terlebih dahulu, teman-teman. Ya, di sini saya akan buat database pertemuan 11 dengan. Oke, nah silakan rekan-rekan yang saya berharap online-nya menggunakan laptop atau misalnya kalau ada yang menggunakan HP, sebelahnya harus ada laptop gitu ya, supaya kita bisa sama-sama mencoba. Nah, di sini silakan rekan-rekan gunakan saja database yang sudah pernah kalian bikin ya, sudah pernah bikin. Misalnya di sini gunakan saja database yang pernah kita bikin waktu praktikum sebelumnya ya. Misalnya saya punya misalnya saya punya database yang gampang-gampang aja ya, biar gampang saya isinya. Oke, misalnya di sini kalian terserah aja ya mau database-nya apa. Nah, misalnya di sini saya punya database namanya itu adalah database pembimbing ya. Ini sudah saya bikin waktu pertemuan yang lalu-lalu ya, waktu kita belajar kemarin mengenai relasi. Nah, di sini saya sudah punya database namanya pembimbing.
di mana dalam database pembimbing ini ada dua tabel ya, yaitu tabel dosen dan tabel mahasiswa ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan bebas saja ya database-nya gunakan database yang sudah pernah dibikin ya, sudah pernah dibikin sebelumnya. Nah, kita akan belajar memberikan grant ya kepada user lain untuk mengakses database kita ini. Nah, ini saya punya nama database saya itu adalah pembimbing ya. Oke, nah ini saya sudah punya database-nya. Kalian bagi rekan-rekan yang belum, saya rasa nggak mungkin belum ya, karena pasti sudah membuat database juga semuanya ya untuk project-nya. Nah, silakan kalian juga bisa menggunakan database yang project kalian itu. Oke, oke ya, udah clear ya. Ini kalian sudah punya tabel database semuanya. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat user ya, user untuk orang lain. Oke, silakan disimak lagi videonya. Tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Oke, langsung. Ya, dosen ini nggak usah kalian. Saya rasa untuk membuat tabel ini kalian. Oke. Mungkin kalian tinggal create user. Mungkin saya jadi kita akan lanjut saja. Nah, kemudian kita buat terserah kalian ya, misalnya mau kalian seperti ini. Oke, link saya. Kemudian caranya seperti ini. Kemudian kita masuk. Oke. Nah, untuk kita membuat ini ya, membuat user baru ya, silakan rekan-rekan kita gunakan ini ya, command from ya, silakan dibuka CMD-nya ya, kita akan mengaksesnya dari sana. Oke ya, silakan buka CMD-nya, kita akan coba. Ini saya sudah coba sebelumnya ya, ini kelihatan nggak Bang ya? Kelihatan ya. Oke, nah ini saya close dulu ya. Kita mulai dari awal baru. Saya close dulu di sini. Oke, saya close ini. Saya coba lagi baru ya, CMD baru. Silakan rekan-rekan juga buka CMD-nya ya. Oke, kita coba dulu ya, saya buka CMD. Sorry. Oke, sebentar ya, saya agak sedikit lama ini buka CMD-nya ya. Oke, ini komputer saya agak ngambek sedikit, laptop saya agak ngambek sedikit ya, tunggu sebentar. Saya lagi proses buka CMD. Kalian sudah membuka. Kemudian kalau seandainya sudah buka CMD-nya, arahin ke ini ya, sum-nya ya, ke bin-nya. Oke, sebentar ya. Saya sedang proses buka CMD, command prompt-nya. Oke, ntar ya, ini saya agak kesusahan buka command prompt-nya, lagi loading ya, padahal nggak terlalu berat ini command prompt, kenapa susah bukanya, tunggu ya. Ini sambil nunggu saya ini buka ya, silakan disimak dulu videonya ya, disimak dulu. Ini saya sudah buka. Oke,
Oke ya, saya sudah buka ini command prompt-nya. Silakan kita arahin ke some MySQL bin ya. Silakan rekan ya, tahu ya caranya ya. Oke, kita cd. Di sini kita mau arahin ke C ya. Oke, di sini kita mau buka sum-nya ya. Di sini cd sum jaring apa MySQL, kemudian bin ya, kita akan masuk ke bin ya, kita akan masuk ke rootnya ini ya. Oke, silakan rekan-rekan di sini cd sum SQL bin. Oke, sini kita udah masuk ya di sini. Kemudian kita masuk di root kita ya. Oke, gimana? Udah sampai sini atau saya bisa nggak sih di copy nih? Oh, nggak mau ya di copy ya. Oke, silakan dia rekan-rekan masuk ke bin dulu ya di sini. Oke, sama-sama coba ya supaya sama-sama bisa. Oke, di sini masuk dulu ke bin-nya di sini ya cd. Kemudian sum MySQL bin ya, kita masuk ke sini. Nah, setelah itu masuk ke root-nya kita ya. Di sini kita gunakan MySQL ya. Root ya, kita masuk ke root kita di sini. Di sini kita mau memberikan ya, kita mau memberikan hak membuat user ya, membuat user untuk orang lain di sini. Oke, kita memberikan di sini, kita masuk ke root kita. Oke ya, kita sudah masuk di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke proses membuat create user ya, create user. Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu video tutorialnya ya. Saya berharap rekan-rekan sudah sampai sini ya. Oke, sudah ada yang sampai sini? Halo, sudah ada yang sampai sini? Sudah, Bu. Sudah, oke ya, sudah ya. Kita lanjutkan kembali menonton videonya ini ya. Oke, kita sudah masuk ke kita ini. Oke. Kemudian kita masuk. Oke. Bin. Nah, mungkin saya perbesar ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian biasanya kita kan menggunakan user atau super admin ya. Root seperti ini, benar teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat user baru. Caranya seperti apa? Kalian tinggal create user, kemudian nama usernya apa, add localhost ini berarti ini nama servernya, dimana kita menggunakan localhost ya teman-teman. Kalau misalnya tidak, juga tidak masalah sih sebenarnya, karena kalau membuat user itu ada beberapa macam, ada yang pakai localhost seperti ini, ada juga yang tidak, dan juga ada yang pakai password dan ada yang tidak. Nah, identified ini by Iksan, maksudnya ini untuk membuat passwordnya. Oke, nah di sini kita mau bikin user ya. Tadi kita sudah masuk ke kita sebagai super adminnya ya tadinya MySQL urut, itu artinya kita mau masuk kita sebagai super adminnya. Di sini kita mau bikin ya user untuk orang lain. Oke, silakan buka lagi ya. Kita udah masuk di root kita sebagai super admin ya. Oke, kita di sini langsung aja ke rekan-rekan ketikkan di sini kita mau bikin user ya. Berarti di sini create user ya, create user, kemudian nama untuk usernya, kemudian ditambahkan at localhost ya, server kita localhost. Terus identified by itu artinya nanti itu password ya, password untuk user tadi. Oke, kita coba aja langsung di sini saya create user, misalnya namanya siapa misalnya ya, namanya saya kasih aja untuk name ya, saya pakai name aja biar susah gitu, F1
S1 misalnya, F1, S1 lah ini timnya SI ini. Oke. Nah, ini saya kasih create user F1, F1. Kemudian, jangan lupa ya dikasih tanda kutip @localhost identified by. Nah, di sini kan kita kalau memasukkan pasti ada username sama password ya. Username-nya tadi F1 S1, kemudian identified by passwordnya. Misalnya passwordnya di sini saya kasih misalnya passwordnya yang gampang-gampang aja lah ya. Passwordnya misalnya anggap aja F1 S1 ini namanya itu adalah Cici ya. Oke, kita kasih passwordnya sesuai dengan nama dia aja misalnya. Biar gampang. Oke. Nah, di sini adalah proses kita untuk membuat user ya, untuk membuat user. Oke, kalau udah ya coba kita enter. Apakah ini berhasil ya? Oke ya. Query oke. Query oke ya. Oke. Sudah kita udah selesai ya kita membuat user kepada orang lain. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita coba kita keluar ya, kita mau mengecek apakah user tadi sudah berhasil nggak kita login dengan menggunakan user yang kita bikin ini ya. Coba kita keluar dulu. Cara keluarnya gampang aja ya, tinggal di Ctrl C ya, Ctrl C, kemudian CLS close maksudnya. Oke, nah sekarang kita mau mencoba masuk dengan password username yang kita ini ya, yang kita pakai, yang kita bikin tadi ya, user yang kita bikin tadi, apakah bisa nggak masuk menggunakan itu? Oke, sebelumnya saya tanya lagi, sudah berhasil membuat create user tadi? Kalau seandainya belum, bisa kita ulangin. Bagaimana sudah berhasil membuat usernya? Halo? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang lainnya bagaimana? Kalau seandainya belum bisa kita ulangi kembali? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Ngomong ya kalau belum gitu ya, takutnya ketinggalan, bisa kita ulangi kembali. Oke, ini saya close dulu. Kita ulang dari awal ya. Oke, kita ulang dari awal. Oke. Oke ya, di sini saya ulangi dari awal aja, dari awal banget ya, dari awal banget itu. Dari awal banget nih saya coba ya. Oke, nah di sini misalnya saya buka Command Prompt ya. Oke, bagi yang rekan-rekannya udah, ditunggu dulu ya. Ini kita ulang dari awal, mungkin ada yang ketinggalan. Oke, kita ulang lagi. Di sini saya mau mengarahkan kita masuk ke ini ya, foldernya SAM ya. Oke, saya ketik cd titik-titik ya, cd titik-titik, kita mau masuk ke ini ya, C. Oke, sekarang kita mau masuk ke foldernya SAM ya. Mungkin kalau biasanya SAM itu kan kesimpannya di ini ya, di C ya. Kalau seandainya rekan-rekan ada nyimpennya di lain ya, tempat yang lain ya disesuaikan aja. Kalau saya di sini nyimpannya di C. Oke, jadi saya panggil SAM-nya ya, cd SAM pp ya, dan garis miring mysql, kita masuk ke folder bin. Oke, ya kita sudah masuk ke bin di sini. Nah, kita mau masuk sebagai super admin ya di root-nya berarti di sini. Oke, mysql root ya. Kita masuk sebagai super admin di sini. Oke, ini artinya kita sudah masuk sebagai super admin ya. Nah, di sini kita mau meng-create user ya. Kan kita mau berbagi ini ya, akses kepada orang lain ya, supaya orang lain itu bisa mengakses database yang kita bikin. Nah, jadi kita membuat user terlebih dahulu. Oke, di sini caranya adalah kita create user misalnya ya.
Di sini kita kasih namanya siapa, ini adalah untuk nama ya. Misalnya kita kasih F1 E11 misalnya ya. Ini untuk username-nya @localhost ya, karena saya sebutkan localhost. Kemudian identified by, ini artinya untuk passwordnya ya. Identified by, misalnya namanya itu adalah Doni, jadi passwordnya kita kasih nama aja Doni ya. Ini kita sudah berhasil, sedang membuat user ya. Di sini kita create user. Oke, coba kita enter. Ini bisa di copy nggak ya? Atau kalian, ini kalian gampang ya. Ini ininya ya, sintaksnya ya, tinggal create user, kemudian namanya @localhost, identified by, ini adalah untuk passwordnya ya. Silakan kalian bikin passwordnya apa aja. Oke, sampai sini udah? Halo? Sampai sini udah? Oke, ya udah. Saya enter. Saya enter dulu di sini. Nah, oke. Ini karena ada tulisannya query oke, artinya kita telah berhasil membuat user ya. Oke, kita sekarang mau mengetes apakah user yang kita bikin tadi itu bisa digunakan atau tidak ya. Oke, di sini kita keluar dulu sebagai super admin. Kita akan mencoba masuk sebagai user ya. Oke, di sini tinggal Ctrl C, CLS ya, close. Nah, kita mau masuk sebagai user tadi ya. Nah, di sini kita tinggal panggil ya, MySQL ini ya. Kemudian tadi namanya siapa? Namanya ini ya, F1 E11. Oke. Kemudian P, ini artinya nanti akan kita masukin passwordnya ya. Ini MySQL, kemudian namanya tadi siapa, kemudian minus P, artinya ini kita akan masukin password lagi. Ini kalau udah, kita tinggal enter. Nah, enter password. Nah, passwordnya tadi apa? Tadi saya kan kita tulis tadi identified by Doni, artinya passwordnya itu namanya Doni ya. Oke, kita ketik di sini Doni. Enter. Nah, ini artinya kalau sudah ada tulisan welcome to Maria DD Monitor ya, ini udah, kita artinya sudah berhasil kita masuk sebagai user F1 E11 tadi. Ini kita udah berhasil masuk ya. Nah, sekarang kita ingin melihat database apa aja yang udah di-grant ke kita. Kita cek dulu ya, kita sebagai user nih, kita mau ngecek database apa yang udah di-grant ke kita. Kita lihat ya di sini, show database. Oke, show database. Di sini saya ingin melihat database apa aja yang udah di-grant ke saya. Oke, saya enter di sini. Oh, kita lihat ya, database-nya itu masih kosong, cuma ada informasi skema ya, bawaan dari MySQL. Nah, ternyata user kita sudah kita bikin namanya, tapi database-nya itu belum ada yang di-grant kepada si user ini ya. User yang kita bikin tadi itu belum ada satupun database yang kita grant kepada dia. Oke, sekarang kita akan mau grant, kita beri grant kepada user tadi, yaitu bisa mengakses database yang mana ya. Oke, di sini kita tutup dulu ya, ini. Kita akan masuk lagi sebagai super admin. Oke ya, kita akan masuk lagi sebagai super admin, sehingga di sini saya close dulu ya. Ctrl C, kemudian di sini saya close. Oke, kita masuk lagi sebagai super admin ya. Jadi di sini MySQL root ya, artinya kita masuk sebagai super admin di sini. Oke, sekarang
kita akan memberikan grant ya. Kita akan memberikan grant kepada user tadi. Oke, kita lihat lagi tayangan videonya ya. Itu nanti Iksan seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini adalah nama user barunya, kemudian ini adalah nama servernya, kemudian Iksan ini adalah passwordnya teman-teman. Oke, query oke. Kemudian setelah itu kita tampilkan privilege user tersebut. Oke, jadi kita akan menampilkan privilege atau seperti hak aksesnya, atau dia itu mempunyai di sini mempunyai akses apa saja ya teman-teman di database kita nanti, seperti itu. Oke, nah di sini masih kosong ya teman-teman, belum ada akses apa-apa. Nah, nanti kita akan coba untuk menambahkan hak akses seperti create. Hak akses itu banyak teman-teman, misalnya create, kemudian update, delete, insert, seperti itu teman-teman. Itu adalah beberapa akses ya teman-teman, seperti menghapus, kemudian mengupdate, kemudian memasukkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan coba. Bentar. Nah, kenapa di sini masih database-nya itu masih tidak ada ya teman-teman, nggak ada apa-apa? Kenapa ya? Karena dia belum memiliki akses teman-teman. Super admin, nah update, delete, dan lain sebagainya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya di video tadi. Ketika kita masuk sebagai user tadi, kita show database ya, kita lihat, oh database-nya masih belum ada ya, karena si super adminnya tadi hanya baru membuat usernya aja, tapi belum diberikan grant kepada user ini kepada database manapun ya, belum di grant, belum dikasih aksesnya. Nah, di sini adalah proses kita mau memberikan grant. Nah, jadi kita tentukan ya, misalnya dia ini bolehnya ngapain aja, misalnya dia boleh create, apakah boleh select. Kalau seandainya boleh semuanya ya kita tulis aja di sini grant, create, select, insert, update, delete. Nah, tapi kan supaya kita ingin membatasi, misalnya nih orang bolehnya cuman insert, select aja gitu, dia nggak boleh create baru, dia nggak boleh delete, dia nggak boleh update ya, supaya tadi developer lain tadi dia itu hanya boleh select, insert aja. Nah, tergantung ya, kalau seandainya kalian memperbolehkan developer lain untuk create, insert, update, delete, ya tulis aja semuanya. Nah, misalnya di sini saya hanya memberikan grant-nya itu untuk select, insert, sama ya itu aja ya. Saya select sama insert aja saya bolehnya. Saya nggak mau user ini mengubah struktur database saya, karena dia itu bisa, misalnya bisa create, bisa update, bisa delete ya. Saya nggak mau. Jadi saya hanya memberikan akses misalnya grant untuk dia melakukan select, untuk dia melakukan insert aja ya, seperti itu. Nah, ini on itu adalah kita tunjukkan ya dia itu mau ke database yang mana. Nah, misalnya ini nama dia kan tadi pertemuan 11. Kalau saya tadi nama database-nya itu adalah pembimbing ya. Nah, ini artinya titik bintang itu artinya semua tabel. Artinya kalau titik bintang itu artinya semua tabel yang ada di database ini. Nah, kalau seandainya kita hanya membatasi di tabel tertentu ya, tabel tertentu. Nah, di titiknya ini kita tulis ya, misalnya gini, pertemuan 11 titik, misalnya tabelnya nama tabel mahasiswa ya, pertemuan 11 titik mahasiswa, seperti itu. Itu hanya artinya kita memberikan grant untuk database-nya itu tabel mahasiswa aja, seperti itu. Oke ya, kita cobain. Oke,
Di sini tadi saya punya database namanya pembimbing ya. Oke, di sini saya mau memberikan grant ya. Kita akan memberikan grant kepada user yang sudah kita bikin tadi, usernya ya. Di sini saya bikin grant-nya. Kita ketik di sini ya. Grant misalnya hanya untuk insert aja ya, insert misalnya select. Nah, ini aja kita beri grant. Yang lain saya nggak mau, dia nggak boleh melakukan delete, dia nggak boleh melakukan update, dia nggak boleh melakukan create, sehingga saya memberikan grant-nya itu adalah untuk insert sama select aja. Oke ya, misalnya di grant insert select ya. Grant insert select, kemudian ya on database yang mana itu. Oke, kita berikan di sini, anggap aja tadi ya, saya di sini tadi saya sudah punya database namanya pembimbing. Ini pembimbing titik bintang, artinya kita memberikan grant kepada user tadi semua tabel yang ada di database pembimbing. Misalnya kan dalam database pembimbing ini kan ada 2 tabel ya, tabel mahasiswa sama tabel dosen sih. So, kalau seandainya kita hanya memberikan grant untuk tabelnya itu adalah tabel dosen, berarti kita bikin seperti ini. On pembimbing titik dosen, artinya kita memberikan grant-nya itu hanya untuk tabel dosen aja. Tapi kalau seandainya untuk semua tabel, berarti kita kasih seperti ini. On pembimbing titik bintang, artinya kita memberikan grant untuk keseluruhan tabel yang ada di database tersebut ya. Oke, kemudian to user tadi ya. Nah, oke, jadi kita berikan grant-nya itu kepada siapa? To user tadi namanya siapa sih? Ini ya, F1 E11 at localhost. Oke, nah coba ya di sini grant, kita hanya memberikan grant-nya itu adalah untuk insert sama select ya. On database pembimbing titik bintang itu artinya semua tabel di database pembimbing itu bisa diakses. Kepada grant-nya ini mau kita kasih kepada siapa? Tuh, ini user yang sudah kita bikin tadi ya. Namanya kemudian at localhost. Oke, kita enter. Oke, query oke ya. Ini artinya kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil. Oke, kalau sudah berhasil, kita keluar lagi ya. Kita keluar lagi, kita mau masuk sebagai user tadi ya. Kita mau masuk sebagai user. Oke, ini kalau udah selesai kita memberikan grant. Ya, ini saya berharap rekan-rekan semua yang mencoba ya membuat grant ini. Jadi ini adalah proses grant, kita memberikan hak akses ya. Jadi user udah kita bikin, sekarang kita membuat grant ya. Ini grant tadi ya, grant itu artinya kita memberikan hak aksesnya. Hak aksesnya itu bisa apa aja. Kalau yang ini kan contohnya kita memberikan grant untuk melakukan insert, select ya, on tabel apa ya. Titik bintang tuh artinya on database mana ya, on database mana, titik bintang itu artinya ini ya, semua tabel dalam database ini bisa diakses. Tuh, ini nama user yang sudah kita bikin tadi ya. Oke, sekarang kita mau keluar, kita mau masuk sebagai user. Oke, kita Ctrl C CLS close. Oke. Sekarang kita masuk lagi sebagai user ya. MySQL. Tadi siapa sih namanya ya? F1 E11 ya. Kemudian strip B. Ya. Oke, tadi kita namanya. Oke, sudah masuk ya. Coba kita lihat show grant. Show grant.
Oke, nah kita mau lihat grant apa aja yang sudah diberikan kepada kita ya. Di sini grant untuk user ini ya. Grant ini bisa melakukan select, insert ya untuk database ini. Oke, nah sekarang kita mau melihat database apa aja yang bisa kita akses ya di sini. Some database. Show database. Oke, nah ini ya kita sudah terlihat di sini database-nya ini ada ini ya pembimbing ya. Oke, pembimbing, kemudian coba kita panggil, kita mau melihat isi dari pembimbing ini apa aja sih. Desk pembimbing. Oh sorry ya, lupa. Description pembimbing. Oh nggak mau ya. Oke, gimana ya mau melihat tabel-tabel show? Mau melihat tabel di dalamnya itu apa aja? Sebagainya teman-teman. Di sini kalian bisa misal ini masukkan hak akses seperti itu. Jadi ya sudah mempunyai hak akses. Misalnya kalian mau semuanya ya, berarti misal di sini on pertemuan ini menuliskan query-nya ya teman-teman. From berarti tabel, misal select from tabel. Oh sorry, lupa saya. Jangan lupa kita ini dulu ya, kita gunakan kalau kita mau menggunakan database-nya ini. Kita di sini use ya, artinya kita mau menggunakan ya pembimbing, misalnya menggunakan tabel ini use pembimbing ya. Oke, ini artinya kita sudah menggunakan ya, artinya kita mau menggunakan database pembimbing ini. Oke, coba kita tonton lagi videonya ya. Mata kuliah empty set. Ya pasti kosong. Kenapa? Karena kita belum. Nah, di sini kan ya. Jadi kita memberikan hak atas. Ini database semuanya ya, teman-teman. Oke, kita akan coba gunakan pertemuan 11. Pertemuan 11. Oke. Kita akan coba select. Nah, di sini kan ya. Jadi kita memberikan hak akses select from pertemuan 11. Pertemuan 11. Set. Oh, teman-teman, ini nama database-nya. Maaf, saya salah untuk menuliskan query-nya ya, teman-teman. From berarti tabel, misal select from tabel mata kuliah. Empty set. Ya pasti kosong. Kenapa? Karena kita belum mengisi tabelnya, teman-teman. Coba kita teks pertemuan use pertemuan 11. Oh ya, salah lagi ya, teman-teman. Show tabel, sorry teman-teman, saya lupa query-nya. Oke, nah di sini kan ada 3 tabel, teman-teman. Kita coba cek tabelnya itu tabel mahasiswa. Teks nanti select pakai select saja, select tentang from mahasiswa. Masih kosong ya, teman-teman. Berarti ya, misalnya tadi kita kan mau menggunakan database ya, kita mau menggunakan database. Nah, kita di sini bikin dulu di sini ya, use database, artinya kita mau menggunakan database tersebut. Karena dia nggak tahu mau database yang mana yang mau kita gunakan gitu ya. Jadi di sini kita tulisnya use pembimbing ya. Jadi ini adalah database yang mau kita gunakan ya. Kita tulis di sini use pembimbing ya, nama database yang mau kita gunakan. Oke, nah di sini tadi saya
mau lihat di dalam tabel di dalam database pembimbing ini ada tabel apa aja ya. Nah, di sini ada tabel dosen sama tabel mahasiswa ya. Oke, nah di sini kita mau melakukan select ya, kita mau melakukan select, kita mau melihat data apa aja sih yang ada di sini ya. Oke, di sini saya select ya, di sini coba ya kita sama-sama di sini select bintang misalnya ya. Select bintang from dosen misalnya. Select bintang from dosen. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Sudah ada beberapa nama ya dalam sini udah ada datanya. Oke, coba kita lakukan delete ya. Bisa nggak ya kita melakukan delete ya? Sementara tadi kita diberikan grant hanya untuk select sama insert aja. Coba aja gitu ya. Coba delete from dosen. Where dosen, nama dosen sama dengan Doni. Bentar. Oke, nah di sini nanti dia akan ada ininya ya, pemperingatannya. Error, delete comment, deny, itu user F1E11 ya. Tadi kan karena kita tidak memberikan dia ini grant ya, untuk user F1E11 tadi, tidak kita berikan grant untuk delete. Nah, sehingga ketika dia mengeksekusi delete ya, akan ada pemberitahuan nih, delete ya, comment, deny user F1E11, artinya dilarang untuk user F1E11 tadi ya. Oke, coba kita melakukan insert ya, karena kan tadi dia sudah diberikan grant untuk insert ya. Insert into dosen ya. Kita mau values-nya apa? Values-nya misalnya di sini ada NIP ya, NIP. Oke. 1986 misalnya 04. Kemudian namanya misalnya Ibu Cici misalnya ya. Ibu Cici. Alamatnya misalnya Palembang. Oke, terus nomor HP-nya misalnya 081165 misalnya. Oke, nah udah ya. Oke, coba kita enter. Query oke, coba query oke. Coba kita lihat lagi ya. Apakah udah berhasil atau belum? Select bintang dosen. Oke, ya ini Ibu Cici udah bertambah. Oke, ya ini silakan ya rekan-rekan dicoba-coba aja ya, dicoba-coba latihannya. Ini seperti ini. Nanti silakan kalian ya untuk melakukan insert, untuk melakukan ini ya, select segala macam. Oke, nah selanjutnya ketika kita sudah bisa memberikan hak akses kepada orang, kita juga bisa mencabutnya. Misalnya, anggap aja ini proyek kita itu udah selesai gitu kan ya, kita tidak melibatkan developer itu lagi. Nah, itu hak aksesnya bisa kita cabut ya dengan menggunakan yang namanya revoke. Kita lihat lagi ya. Ini ya proses insert ya, lihat lah ya. Oke, masih loading ya. Untuk kita lihat yang satunya.
Oke, nah ini proses untuk revoke ya. Ya, revoke itu artinya kita mencabut ya, menghapus hak akses yang telah diberikan. Oke, kita lihat lagi tutorialnya di sini. Ini ya, kita dari yang di awal aja. Oke, nah di sini mungkin mudah-mudahan kelihatan ya di sini di tampilan video ini untuk kita mau melakukan revoke ya, mencabut hak akses. Nah ini tinggal kita panggil aja seperti ini, yang terlihat ya, revoke privilege ya, revoke our privilege on pertemuan berapa gitu tadi ya, nama tabelnya from user tadi ya, from user tadi. Kita coba ya di sini kita mau cabut hak akses untuk ini ya, orang F1 S11 tadi. Oke, kita close dulu. Kita Ctrl C ya, kemudian kita close. Oke, dan di sini kita mau masuk sebagai ini ya, super admin MySQL ya. Enter. Oke, kita mau revoke ya di sini. Kita mau menghapus, mencabut hak akses untuk orang tadi ya. Revoke all privilege. Oke, revoke all privilege on nama database tadi ya, bin titik bintang tuh artinya tadi semua tabel yang ada di itu, kemudian from ya satu ya, add localhost. Oke, ini udah selesai ya. Kita mau bikin cabut hak aksesnya. Revoke all privilege on pemilih titik bintang from ini. Oke. Error nih. Ini ada yang salah nih kita. Oke, apa ini yang salah? Ini ada yang salah. Privilege-nya nggak pakai D, Bu. Oh iya, sorry ya. Oke. Kita bikin baru lagi ya. Biasa saya typo ya. Privilege ya, mudah-mudahan ini nggak salah lagi tulis. Oke, privilege on pembimbing titik bintang from user yang tadi ya, from user yang sudah kita bikin. F1 E11 add localhost. Oke, kita cobakan dengan PL. Oke, query oke ya, ini kita sudah merevoke privilege untuk yang tadi. Oke, tadi. Kita cobakan lagi masuk untuk jadi kita cobakan ya, masuk untuk user F1 S11 ini masih bisa tuh enggak ya, karena kan sudah kita revoke ya. Ini kita close dulu ya. Kita close CLS. Oke, coba kita masuk ya MySQL. Tadi ya, siapa tadi? F1 E11 ya. Kemudian kita bisa kita masukkan passwordnya. Passwordnya itu siapa sih? Doni ya. Oke, nggak bisa ya. Access deny for user.
karena sudah di revoke tadi ya. Oke, seperti itu tadi ya. Mudah-mudahan ini ya rekan-rekan bisa mengikuti bagaimana sih caranya untuk membuat hak akses ya, hak akses, kemudian memberikan grant kepada user tadi, terus kemudian mencabutnya ya, mencabut hak akses tadi. Oke, nah ini silakan rekan-rekan cobakan. Ini ada PR ya, supaya kalian bisa mencobanya. Kalau tidak diberi PR ya, saya sanksi juga ya, nggak tahu apakah ini dicobakan atau tidak. Sehingga saya akan memberikan PR. PR-nya itu silahkan rekan-rekan terapkan memberikan hak akses ini kepada orang lain misalnya. Kalian terapkan pada project kalian ya, kan ada database yang project kalian itu. Nah, silakan rekan-rekan bikinkan hak akses untuk orang lain dan cobakan hak akses yang sudah dibuat tadi, dicobakan. Kemudian mencoba untuk mengaksesnya tadi ya, misalnya kalian berikan grant insert, bagaimana proses insertnya dilakukan oleh user baru tadi, grant delete, seperti itu ya, dicoba-cobakan. Nah ini bentuk laporannya itu adalah ya kayak kalian bikin petunjuk lah gitu, misalnya awalnya misalnya kita masuk di CMD, ketik apa aja sintaksnya ya, proses-prosesnya seperti apa, itu bukan hanya screenshot aja ya, tapi dijelaskan misalnya line ini untuk apa gitu ya, proses apa, dijelaskan, setiap ada sintaksnya itu dijelaskan ya. Oke ya, paham ya bagaimana itu. Jadi terapkan untuk project kalian. Jadi bagaimana cara membuat hak akses user, terus mengecek apakah user tadi bisa masuk atau tidak, terus membuat grant kepada user, terus tadi ya usernya masuk, terus mengecek grant apa aja yang sudah diberikan kepada dia, terus menggunakan grant tadi ya, tadi misalnya usernya tadi bisa insert, bisa delete, segala macam itu dicobakan oleh usernya. Oke, setelah itu rekan-rekan masuk lagi sebagai super admin untuk merevoke hak akses tadi ya, melakukan revoke terhadap hak akses tadi, kemudian masuk lagi sebagai user, dicobakan ya, apakah masih bisa masuk atau tidak ketika sudah di-revoke. Oke ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait tugasnya. Karena kalau kita praktikum, kalau nggak dicoba ya pastinya ini ya bakal menguap aja. Jadi supaya paham semuanya jadi harus dicobakan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya saya tutupkan. Nanti di pertemuan 15 ya, itu kan pertemuan kita terakhir ya sebelum UAS. Di pertemuan 15 ini kita akan apa ya? Akan kuis ya, kuis untuk mengevaluasi ini ya materi-materi yang sudah kita pelajari ya selama 1 semester ini. Nah, itu kita akan kuis ya. Kuisnya ini ya terkait dengan materi-materi kita ya. Ada teorinya juga, ada ini ya sintaks SQL-nya juga ya, itu kita akan kuis minggu depan ya. Kemudian untuk UAS-nya kita tidak ada, UAS tertulis tidak ada. UAS-nya itu adalah project kalian itu ya. Jadi kalian melanjutkan project yang kemarin itu ya, membuat video juga seperti UTS kemarin, tapi kalian tambahkan yang belum, misalnya kayak membuat view, terus fungsi grup, segala macam ya, membuat hak akses, tapi dalam bentuk video penjelasannya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ya dalam perkuliahannya juga, mungkin nanti untuk pekerjaannya juga ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.